Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Rohani Insani bersama Pastor Anton Mikael. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 19 Desember pada pekan Advent yang ketiga. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika Anda sering mendengar inspirasi sabda Allah atau membaca kitab suci yang ditawarkan gereja, akhir-akhir ini khususnya dalam pekan
Advent yang ketiga ini ditampilkan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa kelahiran Tuhan. Ada Maria, lalu kemudian Yohanes Pembaptis, lalu kemudian silsilah Yesus dari Abraham sampai Yosef, lalu kemarin kita mendengarkan Yusuf yang menampilkan ketulusan hatinya. Hari ini ditampilkan lagi satu keluarga yang sangat berperan dalam menanti Tuhan atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yakni Elisabet dan Zakaria, suatu keluarga yang melahirkan Yohanes Pembaptis yang kita tahu sangat berperan dalam karya keselamatan Tuhan. Dari Injil hari ini, saya sendiri secara pribadi merenungkan dua hal yang berasal dari keutamaan yang ditampilkan oleh keluarga kecil Zakaria dan Elisabet. Yang pertama dikatakan bahwa mereka ini adalah hidup benar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ditampilkan bahwa hidup mereka menurut perintah dan ketetapan Allah. Nah, dua hal ini akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Yang pertama, hidup benar di hadapan Allah. Zakaria dan Elisabet menampilkan satu keluarga yang hidup benar di hadapan Allah. Dalam tradisi Israel, hidup benar di hadapan Allah adalah hidup sesuai dengan perjanjian Allah dan Israel. Pernah ada perjanjian antara Allah dan umat Israel bahwa Tuhan akan menjadi Allah mereka, sedangkan umat Israel menjadi umat Allah. Maka segala tindakan peribadatan mereka, segala bentuk ritus persembahan mereka hanya ditunjukkan dalam perjanjian ini. Hidup benar di hadapan Allah artinya menempatkan diri sebagai umat Allah. Yang kedua, mereka hidup dalam peraturan dan perintah Tuhan. Mereka membuat segala tindakan sosial mereka, relasi sosial mereka dalam masyarakat itu dalam dimensi ilahi. Tindakan-tindakan mereka sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Kita mengetahui dalam tradisi Israel ada 10 perintah Tuhan, ada hukum Taurat, dan juga tindakan-tindakan liturgi peribadatan yang Tuhan atur. Mereka hidup dengan cara itu. Maka mereka dikatakan benar dan hidup menurut aturan Tuhan. Kalau dua hal ini ditarik dalam diri kita, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan? Pada poin yang pertama, kita pun ingin menjadi umat Allah, hidup benar di hadapan Allah. Maka yang dapat kita buat dalam masa penantian ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Zakaria dan Elisabet, adalah melihat, merefleksikan bagaimana tindakan peribadatan kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita menampilkan diri sebagai umat Allah, sebagai umat yang taat di hadapannya? Itu yang pertama. Yang kedua, hidup menurut ketetapan dan perintah Tuhan. Sudahkah kita juga hidup menurut ketetapan dan perintah Tuhan? Menampilkan diri atau membangun relasi sosial dengan orang lain dalam dimensi ilahi. Tindakan saya menunjukkan kebaikan, itu saya bingkai dalam dimensi ilahi, dimensi perintah dan aturan Tuhan. Gereja sudah menampilkan kepada kita ajaran-ajarannya. Gereja mengajak kita untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang mau menampilkan diri sebagai orang-orang benar di tengah masyarakat. Nah, inilah medan perutusan kita. Mampukah kita juga hidup menurut ketetapan dan perintah Allah di tengah masyarakat? Mampukah kita menjadi cerminan ketetapan dan perintah Allah di tengah masyarakat? Sampai akhirnya saya dan Anda, di akhir hidup kita pun bisa mengatakan seperti Elisabet, inilah karya Tuhan bagi kita. Semoga demikian. Amin. Kita tutup dengan doa. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk inspirasi sabdamu hari ini. Semoga kami belajar dari keluarga Elisabet dan Zakaria yang menjadikan Engkau andalan mereka, hidup benar di hadapan-Mu, dan hidup mereka senantiasa terpaut pada perintah dan ketetapan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotando mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael.
Semoga pastor selalu diberkati Tuhan. Amin.